Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal jelasin step by step cara pengerjaan soal perhitungan data darah dan data urin. Tapi buat di video ini aku bakal jelasin buat perhitungan data darah dulu, buat data urin akan dijelasin sama Kak Mira di video yang terpisah. Pertama yang perlu kalian tahu itu metode perhitungan data darah dan data urin itu berbeda. Jadi untuk data darah itu menggunakan metode Wagner-Nelson dan metode residual, sedangkan data urin menggunakan metode rate dan metode ARA atau sigma minus. Nah, untuk metode Wagner-Nelson, prinsipnya itu untuk menentukan nilai keabsorpsi dengan menghitung persen obat terabsorpsi versus waktu. Nah, sesuai dengan prinsipnya itu, metode ini hanya dapat digunakan untuk rute administrasi per oral yang melalui fase absorpsi. Terus untuk rute intravena itu dapat digunakan metode residual, tapi tergantung pada jumlah kompartemennya dapat juga digunakan metode regresi langsung, misalnya pada intravena kompartemen 1. Nah, ini step by step untuk mengerjakan dengan metode Wagner-Nelson. Nanti kalian bisa lihat sendiri karena PPT-nya bakal dikasihin juga ke kalian nanti. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Jadi di contoh soal ini, kalian bisa lihat bahwa sampel plasma dari seorang pasien dikumpulkan setelah dosis bolus oral 10 mg. Jadi pasien ini diberikan suatu larutan benzodiazepin dengan single dose secara oral sebanyak 10 mg. Berdasarkan data konsentrasi yang diperoleh, tentukan nilai keabsorpsi dan keeliminasi dengan metode Wagner-Nelson. Jadi di sini kalian tuh bakal dapat dua data di mana datanya itu adalah data waktu dan data CT atau kadang juga CP datanya itu. Data CT atau CP ini adalah jumlah obat di dalam plasma. Yang satuannya adalah mikrogram per mili, sedangkan waktu itu satuannya dalam jam. Nah, di sini sesuai dengan step di slide sebelumnya, bisa kalian lihat bahwa pertama-tama kita itu cari dulu len CT atau len CP. Jadi kita lenkan nilai dari CT ini. Untuk len ini bisa kalian gunakan Excel atau manual pakai kalkulator saintifik. Setelah itu kalian identifikasi dulu yang mana fase absorpsi dan fase eliminasi. Kalian bayangkan dulu kurva konsentrasi obat versus waktu untuk pemberian oral. Jadi pada kurva oral itu konsentrasi obat akan meningkat seiring waktu hingga mencapai Cmax atau konsentrasi maksimum di dalam darah. Kemudian setelah mencapai Cmax itu akan terjadi penurunan konsentrasi obat di dalam darah yang mana fase ketika penurunan ini adalah fase eliminasi obat. Jadi kalian lihat sesuai dengan kurva itu konsentrasi di mana dia turun itu adalah fase eliminasi atau fase ketika obat mulai tereliminasi dari dalam tubuh. Dari data ini kita bisa lihat bahwa penurunan itu dimulai pada jam ke-10. Jam ke-10 dan seterusnya itu adalah fase eliminasi. Yang selanjutnya kalian regresikan fase eliminasi ini. Yang kalian regresikan itu adalah waktu versus len CT. Didapatlah hasil regresinya adalah seperti di bawah ini. Nah, untuk mencari keeliminasinya, kalian cukup kalikan slope atau B-nya itu dengan min 1. Jadi, keeliminasi itu adalah min B. Dapatlah hasilnya keeliminasi 0,0878. Nah, untuk step selanjutnya, kalian itu perlu cari AUC TN min 1 sampai TN. Nah, di mana rumusnya itu untuk T pertama sama dengan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau untuk T kedua dan seterusnya, rumusnya itu adalah setengah dikali CP1 ditambah CP2 dikali dengan T2 dikurang T1. Rumusnya ada di step di slide sebelumnya tadi. Selanjutnya, setelah kalian cari AUC TN-1 sampai TN, kalian cari AUC 0 sampai TN. Nah, AUC 0 sampai TN ini tuh adalah kumulatif dari step sebelumnya. Jadi misalnya pada T1, karena sebelumnya itu belum ada nilai AUC TN-1 sampai TN-nya, jadi nilainya adalah nilai sebenarnya 0,3562. Nah, untuk T2 itu adalah hasil penjumlahan dari
AUC-TN-1 sampai TN dari T1 ditambah dengan T kedua. Hasilnya adalah ini 1,3912. Begitu juga seterusnya. Jadi kalau untuk T ketiga itu adalah hasil penjumlahan AUC-TN-1 sampai TN dari T1, T2, T3. Untuk T4 juga dijumlahkan lagi dengan yang T4 sampai seterusnya. Nah, step selanjutnya kalian kalikan AUC 0 sampai TN tadi dengan keeliminasi yang kalian dapat sebelumnya. Dikali dengan 0,0878. Setelah itu, kalian jumlahkan dengan CT yang didapat dari soal, bukan len CT ya. CT yang dari soalnya. Terus setelah itu kalian cari AUC TN sampai tak hingga. Nah, AUC TN sampai tak hingga ini rumusnya tuh CT terakhir dibagi dengan K eliminasi. Jadi untuk semua satuan waktu nilai AUC TN sampai tak hingga itu sama karena rumusnya sama CT terakhir dibagi dengan K eliminasi. Nah, untuk AUC 0 sampai tak hingga itu adalah AUC TN sampai tak hingga ditambah dengan AUC 0 sampai TN. Dengan yang ini. Jadi kolom kelima ditambah dengan kolom ke-8 ini. Hasilnya AUC 0 sampai tak hingga. Kemudian AUC 0 sampai tak hingga ini dikalikan dengan K eliminasi. Didapat K dikali AUC 0 sampai tak hingga. Nah, barulah kalian cari FAB dan FTA, di mana FAB itu rumusnya CP plus KAUC 0 sampai TN. Jadi ini kolom ke-7 dibagi dengan kolom ke-10. Nah, baru kalian dapat nilai FAB. Kemudian 1 dikurang FAB itu dapatlah FTA. Jadi FTA itu 1 dikurangi FAB. Setelah dapat nilai FTA, kalian regresikan len FTA dengan waktu. Yang kalian regresikan di sini itu cukup yang fase absorpsinya aja. Tadi kan fase eliminasi, kalian udah dapat nilai K eliminasinya. Jadi yang kalian regresikan untuk kalian cari ke absorpsi itu cukup bagian fase absorpsi aja. Yang bagian konsentrasinya naik. Didapatlah ke absorpsi 0,3691. Nah, untuk metode residual itu lebih simpel dan lebih fleksibel sebenarnya karena dia bisa digunakan untuk oral maupun intravena. Kalau untuk intravena kompartemen 2, fase yang dipisahkan itu adalah fase distribusi dan eliminasi, di mana kurvanya itu turun cepat lalu turun lambat. Jadi nggak ada kenaikan konsentrasi seperti pada kurva per oral. Nah, ini step by stepnya. Nah, langsung ke soal. Soalnya sama kayak tadi, tapi di sini dengan metode residual. Jadi pertama-tama kalian identifikasi dulu di mana fase eliminasi dan fase absorpsi. Tadi kan aku udah sebutin juga kalau misalnya pada intravena itu nggak ada kenaikan konsentrasi. Jadi di CP ini akan terus turun, tapi akan ada penurunan yang drastis gitu. Jadi ketika penurunannya drastis, di situ biasanya misalnya di sini turun satu angka, terus tiba-tiba dia turun 10 atau turun 5. Nah, berarti di situ adalah fase eliminasinya. Jadi kalian lihat aja di mana pola penurunannya itu tuh tiba-tiba berubah drastis gitu. Nah, di situ adalah fase eliminasinya. Kalau di sini karena contoh soalnya tuh masih menggunakan contoh soal oral, jadi dia tuh konsentrasinya naik lalu turun. Tapi kalau intravena dia akan turun, turun doang, nggak ada naiknya. Jadi sama kayak yang tadi, kalian identifikasi dulu, terus kalau di sini kalian lockkan. Kalau tadi kan kalian learnkan CP-nya. Kalau di sini kalian lockkan CP-nya, terus kalian regresikan. Regresikan antara waktu dan log CP. Didapatlah K eliminasi adalah min slope dikali 2,303. Di sini 2,303 itu tuh ketentuan karena kalian mengoperasikan CP-nya itu dengan log. Kalau sebelumnya kan kita operasikan dengan len, jadi nggak perlu dikali dengan 2,303. Tapi kalau kalian operasikan dengan log, kalian harus kali dengan 2,303. Setelah itu didapat
ke eliminasi dari regresi itu juga kalian bisa dapat persamaan log CP aksen sama dengan log B min beta dikali T dibagi 2,303. Nah, persamaan ini tuh perlu untuk kalian mengekstrapolasikan. Jadi setelah kalian dapat regresi, kalian substitusikan masing-masing komponen persamaan ini dari regresi itu. Misal log CP aksen sama dengan log B, di mana log B itu adalah intercept atau A. Jadi log CP aksen sama dengan 1,6675 dalam kurung beta, di mana beta itu adalah keeliminasi, jadi 0,0877 dikali dengan T. T ini yang akan kalian substitusi nantinya sesuai dengan waktu dari data ini. Kemudian kalian bagi dengan 2,303. Setelah itu, setelah semua data fase absorpsi kalian ekstrapolasikan, kalian dapatlah log CP ekstrapolasi. Kemudian, log CP ekstrapolasi ini kalian anti-log untuk mendapat CP ekstrapolasi. Setelah itu kalian cari CP residual dengan cara mengurangkan CP ekstrapolasi dikurang dengan CP yang sebenarnya yang didapat dari soal. Setelah itu kalian logkan CP residual, kemudian kalian regresikan log CP residual dengan waktu. Didapatlah keabsorpsi min B dikali 2,303 sama dengan 0,3903. Nah, kalau pada soal yang kompartemen multi kompartemen atau misal kompartemen 3, intravena kompartemen 3 itu kan biasanya bisa sampai 3 fase. Nah, kalau 3 fase berarti kalian ikutin aja step ini. Bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau misalnya dia itu terdiri dari 3 fase, berarti kalian mulai dulu dari log C untuk eliminasinya. Jadi log C min bla bla, baru ke log B, baru ke log A. Nah, pada di sini kan bisa kalian lihat kalau pada intravena multikompartemen fasenya itu bisa terdiri dari fase distribusi cepat, distribusi lambat, dan eliminasi. Jadi misalnya kalian cari dulu K eliminasinya sesuai dengan step tadi, terus kalian dapat nilai persamaan yang log CP aksen. Log CP aksen ini sama dengan log C. Baru kalian cari dengan cara yang sama dengan ekstrapolasi ini untuk mencari fase distribusi lambat. Setelah itu kalian ulangi lagi tahapnya, kalian regresikan lagi, dapatlah ke distribusi lambat, kemudian kalian cari persamaan log CP aksennya lagi untuk log B, kemudian kalian ekstrapolasikan lagi datanya untuk yang fase distribusi cepat. Jadi dia diekstrapolasi dan diregresi bertingkat gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini, di video ini. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke aku sama Mira langsung nanti pas pengerjaan di lab. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.